Shalom, selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali berjumpa dan bersekutu di dalam ibadah harian keluarga yang kita lakukan setiap harinya. Hari ini Kamis 4 Mei 2023. Mari kita awali ibadah kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus memelihara hati dan pikiranmu. Amin. Firman Tuhan nas renungan hari ini tertulis dalam Markus 5 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Ainin narohana do. Asal hujama nanggu ulus nai malum do hilalauku. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana tertulis dalam nas hari ini, dikisahkan ada seorang perempuan yang mengalami penderitaan sakit yang begitu berat dalam hidupnya. Selama 12 tahun mengalami pendarahan. Bukan seminggu saudara, sebulan atau setahun, tapi 12 tahun. Tentu waktu yang sangat lama. Darah yang seharusnya berada di dalam tubuh kita keluar terus-menerus, sehingga keadaannya sudah sangat buruk. Berbagai usaha telah ia lakukan demi mendapatkan kesembuhan, tapi selalu saja gagal. Dan bahkan tentu sudah banyak tabib yang ia datangi, tapi hasilnya tetap nihil. Justru ia semakin menderita karena sakit yang tidak kunjung sembuh. Harta bendanya, uangnya telah habis untuk biaya pengobatan. Tak bisa dibayangkan betapa menderitanya perempuan ini. Secara manusiawi, perempuan ini sebenarnya sudah tidak tahan dan tentu mungkin saja putus harapan. Harapan untuk hidup rasa-rasanya sudah sangat tipis. Dan mungkin kebanyakan orang lain akan putus harapan dan bisa saja mengakhiri hidupnya. Namun dalam nas ini kita melihat sebuah semangat hidup. Bagaimana perempuan ini tidak menyerah dengan keadaan. Hari ini kita belajar dan terinspirasi sebagaimana yang kita baca dalam nas ini. Ungkapan yang mengatakan selalu ada jalan jika kita mau berusaha, tentu tepat untuk peristiwa ini. Tiada lautan tanpa gelombang, kata orang bijak. Kita semua pasti memiliki masalah dan pergumulan, bahkan mungkin lebih menderita dari perempuan ini. Sekarang bagaimanakah kita melewati gelombang lautan persoalan, penderitaan dan pergumulan kita itu? Itu yang menjadi renungan kita. Apakah kita dapat bertahan atau tidak? Apakah kita mempunyai harapan atau tidak? Atau menjadi apatis dan fatalis? Apakah kita menjadi seorang pejuang atau bahkan sebaliknya menjadi pecundang? Pilihannya selalu seperti itu. Tentu apapun perjuangan kita, bagaimanapun kita berusaha, sebagai orang percaya, semua harus dilandasi di dalam iman. Perempuan dalam nas ini mendengar kabar tentang Yesus. Perempuan itu mendengar Yesus datang melewati tempat tinggalnya di tengah-tengah keramaian. Begitu banyak orang di sana bersama dengan Yesus. Dan ia bergerak datang menjumpai Yesus. Di antara banyak orang, dia tidak berdaya. Dia bahkan tidak dapat melewati bagaimana orang-orang di sana yang telah mengelilingi Yesus. Tetapi dalam hatinya ia berikhtiar dan berketetapan hati bahwa Yesus dapat menyembuhkannya. Lalu timbullah iman di dalam hatinya. Sebagaimana nas firman hari ini katakan, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Rasul Paulus pernah mengatakan,
bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Perempuan dalam nas ini disebutkan begitu berjuang untuk datang kepada Yesus. Ia tidak mempedulikan kondisi fisiknya yang lemah, tetapi ia tetap bertekun dan berusaha menjumpai Yesus. Bahkan hanya dengan menjamah jubah Yesus saja pun ia dapat disembuhkan. Mata perempuan itu hanya tertuju pada Yesus. Ia percaya dengan iman bahwa Yesus sanggup melakukan perkara besar, bahwa Yesus dapat menyembuhkannya. Iman adalah hal yang paling penting, karena tanpa iman tidak seorang pun dapat berkenan kepada Tuhan. Ibu, bapak, saudara, hari ini mari kita belajar dari seorang perempuan yang menderita, yang sakit selama 12 tahun. Selagi masih ada kesempatan, datanglah kepada Yesus. Di dalam doamu berserulah kepada Yesus. Jangan tunggu besok atau nanti. Dan sejatinya bukan hanya di dalam saat kesusahan kita datang kepada Yesus, tetapi dalam semua keadaan, dalam semua situasi dan kondisi, datanglah kepada Yesus. Milikilah iman yang hidup dan hidupilah imanmu. Walau kita tidak dapat lagi berjumpa secara fisik dan menjamah jubah Yesus, tetapi di dalam doamu dan melalui firman-Nya dalam Alkitab, kita dapat bertemu dengan Yesus. Dia adalah Tuhan kita. Dia omnipresence, dapat hadir dalam semua ruang dan waktu yang tidak dapat membatasinya. Sebagaimana syair pujian kita mengatakan, dia bahkan hanya sejauh doa. Dia bahkan hanya sejauh tubuh kita ini berlutut dan berdoa kepada Dia. Mari ibu, bapak, saudara, datang dan berdoalah kepada Yesus. Percayalah kepada Dia, sang sumber hidup kita. Yesus Kristus, penyelamatmu. Amin. Allah Bapa dalam Yesus, terima kasih Tuhan. Berilah kami iman, hati yang terbuka, melihat, merasakan Engkau ya Yesus, sang penyelamat kami. Kami berdoa untuk tiap-tiap jemaat Tuhan yang mendengarkan suara ini, yang mendengarkan firman ini, kiranya dikuatkan dan memiliki hati iman yang terbuka kepada Yesus atas semua pergumulan hidupnya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertaimu. Amin.